Assalamualaikum. Kakak ini nomor 23 ya? Mama, mana? Ayah. Halo, assalamualaikum. Tabarakallah. Ya Allah, senang banget bikin video lagi untuk kalian. Nah, kali ini aku ajak kalian atau vlog aku ini hampir setengah hari gitu. Di vlog aku bakalan aku gambarin inilah kegiatan aku kalau lagi delivery ayam. Jadi setiap perumahan itu aku pasti kunjungin. Di sini aku 3 perumahan ya biasanya. Jadi perumahan PMI, GCC sama kadang itu CPC kayak gitu. Tapi kebanyakan sih kalau aku nih di GCC karena langganan GCC itu paling banyak itu ayam ungkep dan udah kenal banget sama ayam ungkepnya buatan si teteh atau yang aku dagangin kayak gitu ya. Nah, keseharian aku seperti ini dari pagi, dari cuacanya mendung atau dari sejuk sampai ke tengah hari itu yang cetar membahana panasnya. Nah, biasanya aku start DO itu sekitaran jam 7. Kalau paling cepet pulang itu jam 10. Tapi kalau emang namanya dagang ya, kadang lagi rame-rame, kalau lagi sepi-sepi paling telat itu aku jam setengah 12 siang udah pulang. Biasanya suka ada pesanan lagi buat sore, kita nanti lanjut lagi sore setelah asar kayak gitu. Jadi keseharian aku door to door untuk mengantarkan paket. Biasanya itu kalau aku mengantarkan dari yang terdekat dari rumah aku dulu, estafet gitu pokoknya. Jadi nggak bisa yang namanya biarpun dia udah pesan duluan dia minta diburu-buru, itu nggak bisa karena perjalanannya itu jauh banget. Dan itu kalau misalkan kayak gitu, satu aku boros bensin, kedua makan waktu. Jadi mau nggak mau sabar, semuanya bakalan diantar. Yang penting itu kayak estafet aja dari blok A, blok B, blok C, blok D, blok F kayak gitu pokoknya. Jadi nggak bisa yang dari A, yang blok G minta duluan, itu nggak bisa. Tapi alhamdulillah mereka mengerti. Dan pokoknya secepatnya itu aku pasti mengantarkan ya. Nggak bakalan sampai misalkan dia pesennya dari pagi, aku antarnya tengah hari atau siang hari itu enggak. Yang aku pastikan yang pesennya dari malam itu yang aku antarkan pagi gitu. Jadi misalkan dia pesennya jam 9, dia minta diburu-buru sekarang, itu nggak bisa. Jadi mau nggak mau dia menunggu lanjut untuk DO kedua, yaitu sampai tengah hari kayak gitu ya. Nah, ini aku mau memasuki perumahan Mbak Siti Aisyah. Dari sebenarnya GCC luas banget. Itu tadi yang aku DO yang pertama itu GCC yang pertama, yang pembangunan pertama. Nah, untuk ke rumah Mbak Siti Aisyah ini perumahan yang kedua kayak gitu ya pembangunannya gitu. Jadi perumahan baru, tapi kalau untuk sekarang sih udah lama juga lumayan. Nah, ini aku ada di bloknya mana ya? Blok F. Kalau Mbak Siti Aisyah blok G kayak gitu. Nah, ini aku adanya di blok G, ini mendekati Mbak Siti Aisyah nih. Kadang aku kalau DO itu selalu lalu lalang aja gitu, aku lewatin rumah Mbak Siti Aisyah tapi aku nggak mampir. Terkecuali kemarin Mbak Siti Aisyah sempat sakit, aku mampir, aku beliin dia sarapan karena dia tuh beneran gak enak badan, bener-bener dia drop. Jadi mau nggak mau pikir aku dia kan nggak ada yang apa ya, biasanya dia yang selalu menyiapkan makanan untuk anak dan adiknya karena dia kan kalau masak itu subuh-subuh. Karena dia biasanya nih kayak yang aku rasain, kalau aku masak belum tentu akunya yang suka gitu. Kadang aku bosan sama masakan aku sendiri, aku pengen dimasakin sama orang. Jadi tadi aku mampir buat memberikan dia sarapan. Mudah-mudahan dia mau makan dan biar cepet sembuh gitu ya. Pokoknya cepet sembuh Mbak Siti Aisyah. Kemarin banyak banget yang drop kayak gitu karena cuacanya kalian tahu sendiri, kadang mendung, kadang langsung tiba-tiba tuh panas. Nah, ini gangnya Mbak Siti Aisyah. Nah, itu masuk ke sana, itu rumah Mbak Siti Aisyah. Jadi tuh kadang panas, kadang teduh gitu. Cuacanya tuh nggak bisa ditebak. Sekalinya panas ini bener-bener panas banget. Pokoknya nggak enak banget. Alhamdulillah sih, jangan sampai ya. Aku nih kalau drop kasihan untuk anak-anak aku. Dan ini sekolah SMP. Ini aku udah pulang ya. Ini SMP-nya anak aku. Ini sekolahnya di sini. Di sini aku mau mampir dulu, mau beli sayuran. Jadi ini deliverynya aku udahan. Nanti tuh aku mau langsung masak itu. Jadi kegiatan aku seperti itu ya. Pagi sampai siang itu aku nganterin makanan untuk orang-orang. Nah, buat keluarga aku tuh malah belum gitu. Jadi aku biasanya kalau pulang itu selalu mampir untuk membeli kayak sayur-sayuran gitu. Kalau misalkan ditanya kenapa nggak stok sayuran gitu per minggu, belum ya, aku belum lagi
nggak tahu, pokoknya tergantung lah mood aku juga. Pokoknya kalau ada uang ya aku belanja semingguan, kalau nggak ada ya udah seperti ini aja, simple aja buat aku untuk ngatur makanan. Jadi ya udah, kalau emang nggak ada aku belinya per hari aja, karena emang jujur aku tuh orangnya suka ngider kan, karena aku tuh tukang delivery. Bukan berarti aku orang yang selalu diem di rumah, yang kalau misalkan bingung mau masak apa jadinya capek. Jadi ya udah, capeknya aku sekalian aja, sekalian belanja kayak gitu. Nah ini aku udah sampai, ini udah siang hari tuh, si teteh udah mandi, dia rumahnya udah rapi, udah nyuci, sedangkan aku belum ngapa-ngapain. Ini aku mau setoran dulu, alhamdulillah ayam ungkepnya langsung habis. Jadi sebenarnya ada pesanan untuk sore, cuma si tetehnya sama aku lagi nggak bisa, karena nanti selepas ini aku mau masak, terus habis masak nanti aku mau ke rumah teman aku lagi ada urusan gitu, jadi mengharuskan datang. Karena ini teman sekolah dulu Mamas, jadi SD Mamas ya, jadi kita kumpul lagi. Tapi sebenarnya kumpulnya bukan sengaja kumpul buat kumpul, enggak, karena kita tuh mau menghibur atau menyemangati teman kita yang kena musibah kayak gitu. Jadi kita luangin waktu, dagangnya di stop dulu, udah gitu, maksudnya biarpun banyak pesanan gampang ya, besok lagi kita bakalan cari lagi. Dan namanya alhamdulillah ada langganan, udah tahu lah, jadi mereka tuh pasti ngerti. Nah ini sekarang aku gajian tiap harinya. Jadi setelah delivery biasanya si Tata langsung kasih uang aku ya, hasil DO aku kayak gitu. Ini lanjut, ini udah sampai rumah, ini aku langsung gercep, nggak pakai rebah-rebahan lagi, karena kalau udah pakai rebahan itu bakalan memulai aktivitasnya itu susah ya, susah lagi gitu. Jadi ini langsung setelah pulang langsung aku mau kasih makan anak-anak bul aku, kasihan ini dari pagi. Terakhir tadi itu aku kasih sekitaran jam 6:30 dan ini udah jam 11:30. Kasihan, jauh banget. Ini nggak tahu tadi Mamas katanya juga nggak ngasih makan, kelupaan gitu karena dia tidurnya kesiangan. Ini aku langsung mau kasih makan. Nah aku untuk makanannya itu kadang ganti-ganti, kadang kayak choice, kadang bold kayak gitu. Dan yang pastinya aku kasih makanan basahnya juga. Nah di sini kucing aku sebenarnya tadinya cuma Bella aja, tapi nggak tahu kenapa ini jadi beranak pinak kayak gini. Nah terakhir ini Neko kan sempat hilang dan alhamdulillah sekarang ketemu. Sekarang badannya babon banget setelah disunat, ya Allah, sehat banget, senang banget ya bisa kumpul lagi. Itu ada Pixie, aku pungut dari jalanan mau ketabrak. Itu ada Unyil yang putih, bayi yang dibuang dalam kap mobil. Dan yang satu lagi tuh kucing adik aku, jadi dia ikut numpang makan. Nah ini sekarang ini aku lanjut, aku sambil mau masak itu. Ini botol-botol pada kosong, ya udah aku mau langsung isi aja. Kadang pigregeten ya sama si Mamas. Kadang kalau lagi rajin dia rajin, kalau lagi enggak ya namanya juga ya seperti itu ya. Kadang ya kalau kita kerasin juga nggak bisa, jadi kita paling ngasih kayak aku gitu, ngasih taunya tuh secara kayak ngobrol gitu, tapi besoknya dia lagi kayak gitu. Cuma mungkin ini karena emang hari ini dia nggak tahu kenapa katanya kesiangan, terus juga ada kerjaan tugas sekolah yang dia tuh ya udah segen aja gitu ngapa-ngapain. Nah di sini aku mau masaknya yang simpel aja, tempe sama kangkung. Jadi kangkungnya nanti ditumis, untuk tempenya ini kita goreng. Nah di sini itu aku tuh buru-buru banget karena nanti jam 2 gitu aku harus udah ke rumah teman-teman aku. Paling aku nanti di rumah teman ya nggak tahu sih sampai berapa lamanya, dan nanti sore harinya juga aku ada perlu juga. Pokoknya bagi-bagi waktu aja. Jadi seperti ini kegiatan aku, nggak ada kata rebahan. Kalau emang satu hari itu bener-bener full seperti ini setiap harinya ya. Kalaupun emang aku ada rebahannya itu kalau emang akunya lagi emang bener-bener udah gitu, ntar aja itu mah gimana ntar. Sebenarnya tuh nggak ada waktu kata istirahat gitu. Jadi seperti ini habis masak biasanya aku kalau nggak ke rumah teman aku tuh ke bengkel. Kalaupun nggak ke bengkel, karena alhamdulillah Mama sudah bisa disuruh untuk nganterin makanan, aku tuh ngedit video atau bikin video kayak gitu. Terus nanti sorenya kalau ada dagangan lagi itu aku delivery lagi. Biasanya kalau sore atau mau malam hari gitu, kalau masih dagang aku balik ke rumah ke si Teteh nyiapin pesanan. Kalau enggak ya udah aku ke bengkel, ada delivery makanan kucing aku anterin juga. Jadi seperti itu kegiatannya. Belum beres-beres rumah, itu belum dihitung ya. Nah ini untuk bumbunya yang simpel aja, cabenya pun jangan banyak-banyak karena cabenya lagi, ya Allah nggak tahu deh kenapa itu cabai ya sampai meroket banget. Sempat turun kemarin, itu turun setengah hari doang, besoknya malah tambah mahal. Aduh. Nah ini untuk
menunya. Jadi itu ada ikan asin 3 biji, terus ada tempe, terus ada kangkung. Nah untuk ikan asin itu nanti untuk anak-anak, untuk tempenya sama kangkung itu untuk bakso. Jadi kayak gitu. Jangan tanya kenapa anaknya dikasih ikan asin, karena anak-anaknya emang suka ikan asin kayak gitu. Bukan aku ngasih kok anaknya ikan asin, enggak, karena mereka juga favoritnya ikan asin selain ayam. Sambil masak ini aku sambil beberes kayak cucian piring yang aku cuci semalam ini baru aku beresin. Terus kalian aja ini nanti kita cuci piring yang setelah aku pakai pas masak ini. Nah seperti ini lap-lap sinknya, karena sinknya ini atau wastafelnya aku emang udah yang tahu ya, itu nggak turun gitu ke wastafelnya, jadi harus dilap-lap gitu. Jadi inilah kegiatan aku ya, kalau kalian pengen tahu dari pagi sampai siang hari itu nggak ada ininya, nggak ada ngasoknya gitu ya, tapi semua dinikmatin. Dibilang lelah gitu. Lelah itu ketika kita rebahan, tapi ketika kita lagi terus gerak itu belum dirasa gitu biasanya. Makanya dari itu aku tuh biasanya kalau lagi pulang, kalau emang tahu schedule akunya habis ini kesini, habis ini kesini, habis ini, itu aku nggak bisa rebahan dulu. Karena kalau udah rebahan, badannya itu kayak udah drop banget, nggak mau bangun lagi, udah nggak mau ngapa-ngapain pokoknya. Ya udah, jadi sekarang ini aku nikmatin aja, alhamdulillah. Karena seperti ini aku bisa terbebas dari hutang. Alhamdulillah aku nggak ada hutang. Terus juga alhamdulillah biarpun yang aku dapetin hari-hari itu nggak terlalu besar, tapi alhamdulillah juga itu semuanya berkah. Di saat semuanya aku ada keperluan, di situ aku bisa membayarnya. Jadi seperti itu, intinya kita berdoa ya, biarpun kayak sekarang ya, contohnya cabenya mahal banget, tapi bismillah juga aku bisa membelinya kayak gitu ya. Sepintar-pintar kita aja. Dan aku pun mengerem keperluan yang benar-benar nggak penting, itu aku rem banget. Jadi aku benar-benar kebutuhan yang aku keluarin yang urgent banget kayak gitu ya. Apalagi kebutuhan sembako itu udah pasti, itu mah harus dipentingin. Intinya kita bisa makan itu udah alhamdulillah kayak gitu ya. Kalau keperluan kayak beli baju atau jauh lah, kalau beli baju mah aku jarang banget. Kayak keperluan apa gitu, jajan aku atau kayak gimana, kalau selagi aku masih bisa masak ya udah aku makan seadanya yang aku masak kayak gitu ya. Biarpun jarang juga sih, biasanya sih kalau aku masak itu ya buat keluarga aja. Kadang aku suka bosan sama masakan aku sendiri, itu aku kadang makan di rumah si Tete atau di rumah teman aku Ani kayak gitu ya, seperti itulah. Nah ini alhamdulillah udah jadi, ini bakalan dibawa sama Pak Su nanti untuk sarapan makan siangnya. Nah, di sini Mamas yang bakalan nganterin makannya ke ayahnya ya. Di sini aku mau siap-siap mau mandi, terus ini mau ngurusin Neji juga. Neji juga ini aku gantiin baju karena dari pagi belum ganti baju. Sekalian ya, ini sekalian aku mandiin gitu. Karena dari pagi dia kalau nggak ditemenin gak bakalan mandi. Jadi harus aku ditemenin dulu, baru diceramahin dulu, baru dia mandi. Nah ini aku mau beresin kasur juga karena Neji lagi aku tinggal dagang. Oh ya, aku di sini kalau dagang Neji pasti aku tinggal. Dia biasanya di rumah sama Mamas. Tapi bukan berarti aku ninggalin, di sini juga masih ada apa ya? Bukan apa ya? Dipantau gitu sama orang tua, yaitu orang tua aku. Jadi kalau misalkan Neji butuh apa-apa biasanya dia minta ke kakeknya atau ke engkongnya kayak gitu. Nah, tapi jarang sih minta apa-apanya kalau Neji, paling engkongnya kesini untuk nemenin kayak gitu, nanya mau makan apa enggak. Tapi biasanya dia nggak mau makan kalau nggak ada aku, jadi nunggu aku pulang. Nah ini aku udah selesai mandi, ini aku udah rapi, dan ini aku ngeliatin kaca aku belum dilap-lap. Ya Allah, ya udah gampang lah nanti dah. Ini belum kepegang. Ini sekarang aku mau berangkat, tapi sebelum itu di sini aku mau pakai parfum dari VSL. Nah ini parfum alhamdulillah ini usaha teman aku dan aku. Ini beneran wanginya tuh lembut-lembut banget, tapi juga varian yang agak lebih kayak wangi seger kayak gitu. Jadi dipastiin tuh kalau kalian mau tergantung kebutuhan kalian ya. Nah di sini aku punya yang lembut dan yang seger. Nah ini yang lembut, ini pakai pink chiffon. Ini manis banget, lembut banget, dan yang pastinya ini tuh awet banget, bisa sampai 2 harian. Untuk harganya 130, tapi jangan kalian nilai ini harga di 130 nya mahal ya.
Kalau parfum yang murah sih itu sih banyak, tapi menurut aku ngapain parfum murah tapi boros gitu, mending yang harganya yang terjangkau, karena 130 menurut aku masih terjangkau, tapi dia tuh bisa tahan sampai 2 hari. Kalau kalian nggak kemana-mana atau cuma di dalam rumah aja, ini beneran ini tuh awet banget. Tapi kalau keluar aja pun ini, kalau aku gantung lagi besok masih aku pakai, itu masih kecium kayak gitu ya. Apalagi aku kerjanya sering di luar rumah, kena panas-panasan, dan di sini tuh aku kebantu banget sama parfum VSL. Di sini aku pakai yang Omnia Omid Style. Ini tuh fresh banget, jadi seger banget, sangat kecium gitu. Bau matahari hilang aja gitu. Nah, kalau untuk udah di rumah aku pakai yang manis ini, Pink Chiffon. Ini tuh beneran wanginya tuh cewek banget karena ini tuh kalem dan lembut ya. Nah, ini untuk ukurannya ini 50 ml. Ini tuh gampang dibawa kemana-mana. Ini tas aku, kalian bisa lihat sendiri, tasnya tuh kecil tapi dia muat gitu. Dan ini tuh kalau misalkan di luaran gitu, kalau misalkan aku lagi kurang pede atau gimana, tinggal semprot aja. Sekali semprot itu udah tahan lama. Yang mau order kalian langsung aja ke nomor aku. Nah, di sini kalian kalau mau pesan tinggal chat ya, nanti kita bakalan kirim ke kota-kota kalian. Atau kalian langsung ke IG-nya ataupun ke Shopee-nya. Nanti aku cantumin linknya ya. Kemana? Rebo, om pasar bo katanya. Dia orangnya pasar bo. Lu kata gue berarti Selasa malam Rabu. Kan emang dibilang kan tujuhnya kan Selasa. Atau gue juga makanya kan gitu ya. Iya. Gitu ya. Bukan nemu kerpesan apa ini? Nih, udah lu jangan santai. Di sini aku senang banget bisa kumpul temen emak-emak SD-nya Mamas. Ini tuh udah berapa tahun, tapi sebenarnya kita tuh pengen banget kumpul seperti ini, tapi kadang punya kesibukan masing-masing. Jadi di saat kita pengen kumpul ada aja yang halangin. Tapi untuk saat ini kita mau nggak mau harus kumpul, sesibuk apapun itu. Difokuskan untuk hari ini. Nah, ini sore hari, jadi ini pun aku langsung DO lagi. Ini tapi DO-nya delivery. Apa ini? Makanan kucing. Itu aku nanya ya. Aku bingung kadang kalau dubbing. Nah, di sini tuh aku ke perumahan yang satu lagi, ini jauh banget. Ini Puri Nirwana. Ini tepatnya adanya di Pilar ke dalam gitu sebenarnya. Cuma kalau lewat Tanggul ini bisa mempercepat kayak gitu ya. Alhamdulillah sekarang udah banyak gitu langganan-langganan, biarpun ya belum banyak-banyak amat sih, tapi ada aja. Nah, selepas pulang dari delivery makanan kucing, ini aku lanjut lagi mampir ke warung, dan aku nggak betah banget ngeliat warung tuh debu mulu. Jadi ya udah aku sempetin sapu-sapu, sama nanti aku mau ngepel sedikit-sedikit. Sebenarnya kalau lagi capek gitu ya, dibilang kalau misalkan lagi ngendarin motor, pokoknya nanti setelah DO makanan kucing mau pulang langsung pulang gitu. Tapi kalau misalkan ngelihat warung seperti ini, ngelihat debu, udahlah mampir dulu. Nah, nanti kalau udah mampir itu lama lagi, bakalan ngobrol, bakalan apa, ntar rebahannya itu sekitarannya jam 9, jam 8 itu ya belum tentu rebahan juga, kadang masih ngeberesin keadaan rumah yang belum aku beresin tadi pagi kayak gitu ya. Nah, ini udah mau menjelang maghrib, kalian bisa lihat sendiri itu langitnya udah berubah warnanya jingga. Dan kalian bisa lihat sendiri nih, tuh ini depannya warung makanan kucing atau bengkel, ini tuh abunya, liatin. Jadi ini harusnya di semen, bukan di semen, apa ya? Iya ya, dipelur gitu biar abunya tuh nggak kayak gini banget gitu. Kalau misalkan udah dipelur itu kan enak gitu. Ini yang bakalan masuk-masuk ke warung gitu yang debu mulu, karena kan namanya di jalan kayak gini ya, banyak motor, banyak mobil. Ya seperti itulah, dinikmatin satu persatu dulu kita beresin ya. Ini sekarang aku lagi ngepel ya. Jadi nanti selepas ngepel ini aku biasa ngobrol dulu sama Pak Su, sama teman aku yang di sebelah nih, Mama Amel, baru nanti aku lanjut pulang buat ke rumah. Ibu kok udah seharian wangi aja sih? Pakai apa sih? Masa masih wangi sih? Iya. Nih parfum ini nih ditunjukin. Coba mana? Nih, ibu tuh pakai parfum dari Fisli. Nah, ini terus ibu pakai varian dari Omina. Jadi tuh ini wanginya bikin seger, bisa tahan sampai 2 hari. Jadi tuh ini nggak gampang pudar. Jadi nggak yang KW-KW gitu yang cuma bertahan cuma 2 jam, 4 jam, 6 jam, 12 jam. Ini bisa sampai 2 hari. Wanginya tuh enak-enak. Ibu seharian masih wangi kan? Masih. Jadi buat nasi ya? Ih,